Halo sahabat Ruang Besar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Selamat bergabung di channel Ruang Besar bersama saya Dini yang akan berbagi informasi seputar motivasi, inspirasi, dan edukasi bersama sahabat-sahabat Ruang Besar. Silakan subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Sahabat Ruang Besar, kali ini saya bersama seorang sahabat saya yang luar biasa, Mbak Susi. Saya panggilnya biasanya Mbak Susi ya. Beliau ini seorang pengusaha wanita yang luar biasa ya. Owner dari PT Ion Wijaya dan juga pelaku UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar UMKM ya Mbak Susi ya, supaya bisa menginspirasi buat terutama buat teman-teman, buat rekan-rekan yang ingin memulai usaha, yang bingung gimana sih caranya bisnis UMKM pada situasi sekarang ini setelah pandemi. Banyak dampaknya kepada saudara-saudara kita ya. Ada yang mungkin terkena pengurangan atau PHK, atau juga mungkin yang pengen bangkit lagi, dulu sudah memulai UMKM tapi karena pandemi terus jadi lesu, terus bagaimana mulainya, terus atau mungkin yang sudah mau persiapan untuk pensiun nih, kira-kira kalau udah pensiun mau ngapain ya? Itu barangkali bisa bisa banget. Kita sering mendengar istilah UMKM dan UKM. Sebenarnya apa sih bedanya UMKM dan UKM itu? Kalau UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah, dan UKM itu usaha kecil menengah. Di sini yang membedakan, kalau UMKM itu dia berskala kecil, untuk perizinannya dan pembinaannya itu masih di bawah kota atau di bawah pemerintah setempat. Tapi kalau untuk UKM, usaha kecil menengah, dia itu berskala nasional. Oh, jadi udah lebih besar lagi ya. Oh, berarti kalau untuk yang pemula-pemula berarti kita masuknya ke UMKM dulu ya? Iya. Oke. Boleh tahu nggak Mbak, kira-kira kalau misalkan saya mau pengen bikin usaha nih UMKM, paling kecil itu kita boleh punya modal berapa sih gitu? Sebenarnya kalau kita mau menjadi sebagai pelaku UMKM sih, sebenarnya pertama kali kita niat dulu ya. Iya. Soalnya kalau kita nggak niat, susah. Jadi terus kalau saya sendiri sebagai pelaku UMKM, pertama kali ya saya mulai saja. Jadi kita kadang belum punya produk, belum punya izin, tapi saya udah mulai saja. Karena kalau kita nggak mulai saja, kapan punya produknya gitu. Jadi nggak usah mikirin bingung mau jualan apa, terus aduh saya nggak punya modal, kayak gitu ya? Itu ya? Nggak usah dulu, kita niat dulu, nanti seiring berjalanan niat itu pasti akan selalu ada jalan gitu. Sebenarnya kalau kita UMKM itu, kita yang pertama itu kan yang kita pikirin membuat sesuatu ya. Misalkan kita punya produk, atau kita mau bikin usaha bikin kue atau bikin kuliner, nah itu udah termasuk pelaku UMKM. Tapi kita harus mulai. Kalau kita tidak mulai ya kita nggak punya produk, nggak punya perizinan gitu. Oh, jadi misalkan nih saya iseng-iseng bikin kue, saya foto bikin mendoan, saya foto cetrek, saya masukin ke WhatsApp, kita tawarin, terus ada yang pesen, itu berarti sudah termasuk pelaku UMKM gitu? Iya. Soalnya kan UMKM itu kan pengertian dari UMKM sendiri kan suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok atau individu, sama aja ya, juga dilaksanakan oleh suatu badan usaha juga. Jadi kalau kita dari pribadi diri sendiri itu sudah pelaku UMKM juga gitu, karena kita udah berusaha menciptakan produk, menjual produk, berarti kita kan udah sebagai pelaku usaha gitu. Berarti sesederhana itu ya. Jadi sederhana banget, gampang banget gitu ya. Kadang mikir kan, aduh harus punya modal berapa. Ternyata sesederhana itu gitu ya. Jadi saya jadi ingat, saya dulu pernah iseng-iseng waktu pas pandemi, karena ada waktu luang, saya ke dapur, saya bikin kue, terus iseng-iseng saya foto, terus saya masukin ke Instagram.
Padahal hanya jualan, tiba-tiba ada yang bisa PO-nya, itu. Jadi itu sudah masuk, Pak. Ini pelaku UMKM juga. Ya? Sudah pelaku UMKM karena kita udah berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu, itu udah pelaku UMKM. Apalagi di zaman digital sekarang Iya. ini sebetulnya UMKM itu sangat mudah ya. Sangat mudah dan gampang, dan pelaku UMKM itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, buat teman-teman yang mau mulai usaha UMKM, jadi kata Mbak Susi tadi yang penting mulai aja dulu. Nggak usah mikirin ini nanti siapa yang beli, nggak usah mikirin modalnya berapa, tapi yang penting mulai aja, ya. Oh, luar biasa. Jadi saya dari dapat ilmu ini dari Mbak Susi. Iya. Sekarang aku mau tanya, sambil makan aja. Iya, boleh Sambil makan. sambil santai. Terus nih Mbak, supaya kita bisa lebih yakin lagi dalam Iya. mulainya. Kan tadi kalau kita sudah semakin besar, perlu yang namanya perizinan ya. Iya. Apa aja yang mesti kita persiapkan supaya usaha kita atau bisnis kita itu bisa semakin berkembang, bisa dijual lebih luas lagi. Nah, kira-kira perizinan apa saja yang diperlukan oleh seorang pelaku UMKM? Oh ya, ya. Untuk perizinan itu kita ada beberapa tahap ya. Kalau perizinan syarat umumnya itu pertama WNI, sebagai warga negara Indonesia. Terus yang kedua mempunyai NIK, nomor induk kependudukan. Oke, berarti udah jelas pasti KTP ya. Ya. KTP, karena di situ kan udah jelas ada WNI-nya dan ada NIK-nya. Ya, betul. Kemudian kalau itu Kemudian tentunya harus punya usaha karena kita kan berhubungan dengan perizinan kan. Iya. Ya, usaha kita mau usaha apa? Oke. Kayak gitu. Kita siapkan usaha kita, nama usaha kita lah istilahnya. jadi nama usahanya. Ya, nama Apa usaha. bidang usahanya? Nama usaha sama bidang usaha itu karena saling berkaitan ya. Mbak Susi, tadi saya jadi ingat, tadi kan harus punya KTP, harus punya NIK. Ya. Kalau misalkan anak di bawah, misalkan saya punya anak nih, Iya. kebetulan usianya dia masih di bawah 17 tahun, belum punya KTP. Ya. Tapi dia punya jiwa bisnis nih, pengen memulai usaha, kira-kira bisa nggak? Oh, bisa aja. Oh bisa aja? Bisa aja. Keren banget ya kan? Iya. Kalau saya perhatikan, anak-anak sekarang ini, anak-anak generasi Z, Ya. itu mereka punya jiwa entrepreneur yang sangat tinggi, pengennya bisnis, pengen Ya. usaha, terus bahkan apapun bisa dijual gitu Iya. ya. Bisa ya? Ya, memang betul, karena kan sekarang aja ya kita kalau mau di bidang pendidikan ya mulai dari SD, SMP sampai SMA sampai universitas saja sekarang udah dididik untuk sebagai jiwa entrepreneur kan. Iya. Jadi anak dididik bisa jualan, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan, ya. Kemudian apalagi Mbak tadi untuk bisa mendapatkan perizinan tadi? Yang terakhir yaitu bukan sebagai PNS, pegawai BUMN atau BUMD, atau bukan sebagai TNI atau sebagai Polri. Tapi misalkan kalau saya pegawai negeri, bisa nggak? Bisa aja kan, istrinya bukan pegawai negeri, anaknya juga bukan pegawai negeri Ini kan. pakai nama istrinya. Boleh, iya. Oh iya. Iya. Itu tadi adalah syarat untuk Ya. mendapatkan perizinan Ya, UMKM. administrasi umum Oh, ya. administrasi umum. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Izin administrasi. Izin administrasi. Iya. Yang pertama yaitu NPWP pribadi. Kenapa harus punya NPWP? Karena kita kan sebagai pelaku usaha, ya kita harus punya NPWP. Karena ini untuk pertanggungan jawab kita kepada negara juga kan. Jadi yang dibahas kewajiban pribadi ya Bu ya. Oke. Oh, NPWP pribadi. Iya, tapi bukan badan atau bukan, karena kita membahasnya di UMKM, jadi NPWP-nya NPWP pribadi. Oke. Nah, jadi tadi kalau sudah masuk ke persyaratan umum sudah terpenuhi, baru kita ke administrasi, yaitu syaratnya adalah mempunyai NPWP pribadi. Yang kedua ya NIB, NIB. Oh, NIB itu apa, Mbak? nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, NPWP dan NIB. Gimana caranya kalau kita baru mulai, kan belum punya NIB. Ya, Nah, kira-kira kalau kita mau dapetin NIB itu apakah susah nggak sih sebenarnya? gampang banget sebenarnya. gitu. Iya, karena sekarang itu kan serba digital ya. Nah, tadi NPWP, NIB, KKI,
Masih ada lagi nggak kira-kira? Masih ada. Apa lagi tuh, Mbak? Izin edar. Izin edar itu ada dua ya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama PIRT, yang kedua halal, yang ketiga itu BPOM. Saya menjelaskan tentang PIRT dulu ya. Jadi kalau kita udah punya produknya kita produksi sendiri, kita wajib mempunyai izin edar yaitu PIRT gitu. PIRT itu perizinan industri rumah tangga. Karena memang kita berskala kecil ya, karena UMKM kan, jadi perizinan kita PIRT gitu. Untuk PIRT itu ada batasannya ya. Jadi kalau kita memproduksi makanan, minuman yang batas waktu kedaluarsanya di atas 6 hari, kita wajib mengajukan izin PIRT gitu. Berarti kalau saya punya usaha baju atau usaha mungkin jasa itu nggak perlu? Oh enggak, kalau itu cukup NIB aja ya. Kalau izin edar ini kan makanan atau minuman yang beredar di apa tuh? Di lingkungan, di lingkungan, di pasaran, baik pasar domestik atau internasional tuh ya kita wajib perizinan. Dan yang paling penting lagi, kalau kita udah punya PIRT, kita ada yang harus wajib yaitu halal. Mengurus perizinan sertifikasi halal itu juga susah nggak kira-kira? Oh enggak, kalau dulu memang agak susah ya. Tapi karena pemerintah tuh sangat membantu UMKM, jadi sekarang tuh untuk mengurus perizinan halal itu sangat mudah banget. Jadi kita pertama menyiapkan NIB-nya, produknya, terus apa tuh sertifikat PIRT-nya, terus sama kemasannya, kayak gitu Bu. Jadi kalau dulu kita harus ada ini ya untuk disurvei segala macam. Kalau sekarang kan kita hanya mengajukan formulir, dan formulir bahan-bahannya itu memang sudah bersertifikat halal semua gitu. Misalkan kita bikin roti ya, contohnya roti ya Bu, tepungnya itu misalkan terigunya merek A gitu, dan di merek bahan-bahannya itu harus ada sertifikasi halalnya juga. Kalau misalkan margarinnya itu misalkan dari luar nggak ada sertifikat halalnya, itu nggak boleh. Jadi semua yang kita ajukan ke itu harus di dalamnya sertifikat halal. Sehingga akan memudahkan kita dalam mendapatkan sertifikat halal. Betul, ya. Dan gratis. Gratis. Sekarang bahkan pemerintah tuh benar-benar mempermudah bagi pelaku UMKM tuh, benar-benar mempermudah sekali. Gitu. Aduh, senang banget. Berarti Ya. sebetulnya nggak ribet ya, Nggak. ribet. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita jangan fokus ke produk aja, tapi kita harus juga fokus memikirkan bagaimana supaya produk tersebut jadi lebih besar dan lebih dikenal. Ya betul. Jadi kita ini Bu Dini, jangan kita fokus jual, tapi kita nggak ngurus perizinan. Soalnya perizinan itu kan sangat penting banget ya Bu ya. Iya, kalau nggak gitu kan orang jadi ini halal nggak ya? Ya gitu ya. betul. Ya, oke. Wah, saya jadi kepengen bikin macam-macam ini. Nah, berarti buat teman-teman pelaku UMKM juga, nanti sambil berjalan gitu ya, sambil berjalan semua perizinan itu bisa dilengkapi supaya bisa semakin besar gitu Ya barangkali. betul. Nah, kayaknya banyak banget nih ya ilmu yang saya dapat dari Mbak Susi nih. Sampai dari mulai bagaimana kita mau mulai punya produk sampai dengan perizinannya. Nah, saya mau tanya nih Mbak, kenapa sih perizinan itu tadi Ya. sangat penting buat pelaku UMKM? Ya sangat penting banget. Oh iya, karena pertama kita kalau mempunyai perizinan itu kan legal ya, diakuin pemerintah. Karena kalau kita udah mempunyai NIB berarti usaha kita itu sudah terdaftar di kota setempat. Contohnya kita berada di lingkungan Tangerang Selatan. Kalau kita NIB berarti usaha kita tuh sudah terdaftar di kota Tangerang Selatan. Oke, berarti ya sudah resmi, sudah sah gitu ya? Ya betul. Oke, ya benar banget sih kalau menurut saya juga masuk akal kalau kita punya usaha, supaya usaha kita itu diakui, ya kita harus punya izin gitu kan ya. Ibaratnya ketika seorang anak lahir, ya harus punya akte kelahiran, dan demikian juga bisnis. Gitu Iya, betul. Iya, oke. Iya. Nah, terus
Selain itu kira-kira apa lagi Mbak? Ada nggak sih hal yang lebih penting lagi gitu? Kenapa kita harus memiliki perizinan? Oh, yang kedua kan sarana promosi. Oh iya, Iya, benar. kenapa? Kalau kita punya produk, udah ada izinnya, kan kita tinggal mempromosikan kan. Oh, ini udah ada pelakunya udah punya NIB, pelakunya udah punya izin PIRT, terus produknya halal. Jadi kalau kita misalkan kita mau beli produk ya ke supermarket atau kemana gitu, kan yang dilihat itu kan, oh udah ada ininya PIRT-nya, udah ada halalnya, itu udah cukup. Sarana promosi kita tuh di situ. Ada lagi sarana mudah kita mendapatkan proyek di suatu instansi. Nah, ini berarti ini yang penting benar. Iya betul. Kalau Karena kita mau dapetin proyek kalau nggak jelas pasti juga orang ragu-ragu. Gitu. iya betul. Iya, iya. Ya tentunya kita nih mau masuk ke pemerintah atau swasta gitu kan, kita misalkan nih dari Tangsel atau dari mana gitu, instansi swasta mau pesen produk kita kan udah ada perizinannya, walaupun NPWP-nya pribadi ya Bu ya, walaupun itu tuh udah sah gitu, terus udah ada izin edarnya, ada halalnya, ada PIRT-nya gitu. Jadi sekarang bahkan sekarang di LKPP, lembaga penyedia pengadaan pemerintah secara elektronik itu atau disebut LPSA itu sekarang udah memasukkan UKM untuk apa tuh promosi di situ juga gitu. Oh, berarti misalkan ke pemerintahan tuh nggak harus yang badan usaha yang Oh besar, enggak, ya? sekarang udah ada Yang kelas. kan bisa, Oh ya? udah ada Bu. Nanti kalau kita ngeklik di LKPP itu ada. Jadi ada produk UMKM itu ada Bu. Kadang-kadang gitu ya, kalau yang saya amati, saya punya teman-teman yang punya usaha gitu. Mereka sibuk bikin usaha jualan, bikin usaha jualan, bikin usaha jualan. Tapi suka lupa gitu loh bahwa, oh iya ternyata supaya bisa berkembang itu harus punya perizinan dan lain-lainnya. Karena kalau nggak gitu ya nggak berkembang segitu Iya aja betul ya. ya. Jangan hanya jualan Ya. aja gitu. Ya, ya. Nanti kan nggak dikenal khalayak juga kan kalau Ya. kita perizinannya nggak ada Oke, gitu. benar sekali. Nah, Ya. oke, obrolannya kayaknya seru banget menurut saya nih. Karena apa? Ini akan sangat memberikan motivasi buat kita semuanya ya. Karena Mbak Susi ini kebetulan memang pelaku UMKM dan banyak terjun langsung menghandle UMKM di lingkungannya, di sekitarnya. Di Tangerang Selatan ini beliau ini sangat aktif banget, siapa yang nggak kenal Mbak Susi gitu ya. Sambal pecel oven Mbak Susi itu satu produk yang sangat populer di Tangerang Selatan. Oke Mbak Susi, dari Ya. obrolan kita ini tadi, kira-kira kalau untuk teman-teman yang mau usaha UMKM atau yang sudah pelaku UMKM tapi pengen naik kelas, kira-kira mau dikasih tips-tips apa lagi nih Mbak? Yang pertama yang tadi ya, tetap kita mulai saja. Walaupun kita sudah punya produk, semua izin usaha, tetap kita harus mulai terus. Mulai saja, mulai terus, jangan menunda. Kalau kita menunda, pasti produk kita juga nggak akan naik kelas. Yang kedua perizinan. Ya, perizinan itu kan sangat penting ya. Karena dengan adanya perizinan itu kan produk kita beredar. Kalau kita punya produk nggak ada izinnya, cuman dijualnya di lingkungan setempat ya, atau enggak di lingkungan, nggak beredar kemana-mana ya. Jadi orang nggak akan tahu. Makanya kita harus punya perizinan, itu sangat penting karena membuat produk kita akan naik kelas. Ya, ya. Yang ketiga yaitu ini brand. Kita sangat penting banget untuk Punya brand. Punya brand atau merek ya. ya dari produk kita. Karena brand itu yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain ya. Betul, ya. Saya kalau kita nggak punya brand, nggak punya merek, nggak punya logo, orang nggak akan kenal sama produk kita. Ya. Jangan kita jualan kue cuma dibungkus plastik, orang nggak tahu ini produknya siapa, kayak gitu. Kita mau nyari lagi ini belinya di mana? Iya betul. Ya, jadi Ya. penting sekali punya brand ya. Ya. Oke. Terus masih ada lagi? Ada. Kita harus packaging ya. Packaging. Oke. Itu sangat Kemasan penting banget. kemasan Iya. Kemasan juga sangat penting. Ya, soalnya kalau kita mengikuti tren sekarang tuh kemasan itu semakin berkembang, semakin lebih bagus gitu. Saya jadi ingat nih, packaging itu seperti ibaratnya gini, kesan pertama ya. Yes. Kesan pertama seseorang mau membeli sesuatu itu dari apa yang dilihat kemasannya. Iya, betul. Kalau kemasannya menarik,
ya kita pasti pengen coba, penasaran Iya. gitu ya. Oke, berarti brand itu selain brand juga kemasannya sangat penting. Iya. Oke. Apalagi Mbak Susi nih kira-kira nih? Inovasi. Oh, Iya. inovasi harus terus berinovasi. Inovasi. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira kalau dari inovasi ini apa yang sudah dilakukan Mbak Susi dalam rangka mengembangkan UMKM-nya Mbak Susi? Ya, pertama saya cerita dari awal. Pertama kalau kita sebelum ikut ikut ke kelompok UMKM ya, kita kan hanya cuman jualan biasa, jualan di warung, jualan inilah produk kita nggak dikenal. Tetapi setelah kita menjadi pelaku UMKM, orang semakin bersemangat gitu ngasih brand kita, nama produk kita, perizinannya diurus, terus tadinya kemasannya biasa menjadi luar biasa. Contohnya saya sendiri, saya sebelum menjadi pelaku UMKM jualan sambal pecelnya hanya kemasan plastik doang gitu, nggak ada mereknya, nggak ada ini. Setelah saya rajin mengikutin pelatihan, mengikutin yang berhubungan dengan UMKM, akhirnya kita selalu berinovasi. Gimana sih kemasan saya biar bagus? Selalu kita tuh inovasi terus gitu. Iya. Berarti pelatihan itu juga penting ya. Penting. Penting sekali ya teman-teman ya. Jangan sibuk dengan jualan aja tapi kurang pelatihan. Nah, karena apa? Karena tren itu selalu berubah gitu ya. Kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan supaya produk kita semakin dikenal, semakin besar dan berkembang. Jadi kalau boleh bagi juga dong Mbak nih, kita minta resep-resepnya bisa bertahan selama sekian lama gitu ya. Mbak Susi ini sudah berapa lama Mbak bergelut di bidang UMKM ini dan juga bisnisnya sebagai owner PT Ionijaya ini sudah berapa lama? Kalau Ionijaya saya udah hampir 20 tahun. Nah, sudah 20 tahun. UMKM-nya? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, luar biasa. Ini sepak terjang Mbak Susi ini bisa sampai seperti ini tuh kira-kira apa tipsnya Pak? Tipsnya kan pertama nih, saya kan sebagai seorang perempuan, seorang wanita, jadi saya tuh ada 3. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita karir yang selalu harus bisa berkesinambungan antara 3 itu. Kalau saya sebagai wanita karir atau sebagai wanita pengusaha, tentunya saya harus mengembangkan diri saya sendiri. Tentunya saya tidak melupakan kodrat saya sebagai istri. Dan kita sebagai istri kan harus selalu menghormati suami. Terus yang ketiga yaitu saya sebagai seorang ibu. Jadi saya sebagai seorang ibu tuh harus memberi contoh yang baik buat anak saya. Jadi kita memberikan contoh yang baik aja sama anak saya, insya Allah anak juga akan mengikuti kita gitu. Dan lebih pertama lagi, kita tuh jangan sekedar berusaha doang, jangan sekedar menjadi pengusaha aja, tapi kita pertama harus bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita sudah mempunyai hasil, ya kita sebagai muslim kan bersedekah ya, itu terutama kita walaupun kita sedekah nggak dinilai dengan seberapa besar kita sedekah, tapi dari hati kita. Gitu, Bu. Karena saya percaya, kita semua percaya bahwa sebagian harta kita itu adalah juga ada hak orang lain di dalamnya. Ya betul. Wah, keren banget Mbak Susi, alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini dapat ilmu yang sangat banyak. Dan satu lagi. Ada lagi? Oh iya, ada lagi. Iya. Kan tadi kita udah memulai usaha kan, jangan menunda gitu. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha, sebagai wirausaha, jadi kita tuh harus semangat, pantang mundur, jangan menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita bukan sebagai pewirausaha, bukan sebagai pengusaha. Kalau kita menyerah berarti kita kan mundur. Benar, kalau menyerah ya orang lain yang akan maju. Iya betul. Terus kita harus bisa menghadapi situasi ya. Kita tuh berhadapan dengan siapa, kita ada di mana, kita harus membawa diri kita. Terutama yang paling penting banget sebagai pengusaha yaitu attitude. Nah, sahabat Ruang Besar, itulah tadi obrolan kita, obrolan yang sangat berfaedah ya dengan diskusi. Jadi kita jadi semangat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lagi. Ya, bisa. Sebelum kita akhiri, jadi saya ingin kembali memotivasi buat teman-teman semua, juga buat saya sendiri, bahwa kita semuanya harus Mulai saja,
jangan menunda, semangat berwirausaha. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Ruang Besar, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, comment, and share supaya channel ini semakin berkembang.